Assalamualaikum, saya Fatihatur Rahma dari semester 5 Prodi PIAUD. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa Lusti dengan NIM 230501030. Saya dari Prodi PIAUD dengan matkul Parenting, dosen pembimbing Bu Nur Hasana MPD. Perkenalkan, nama saya Nina Khairani, NIM 230501013, Prodi PIAUD semester 5, mata kuliah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Salsabila, NIM 230501038, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Humayra Nasution, NIM 230501029, Prodi PIAUD semester 5 eksklusif. Baiklah, saya akan menyebutkan apa saja sih yang bakal kami jelasin nanti. Nah, kami akan menjelaskan tentang biografi singkat Lev Vygotsky, ada latar belakang pemikiran, teori sosial kultural, prinsip utama teori Vygotsky, peran interaksi sosial, bahasa sebagai alat pikir, hubungan bahasa dan pikiran, ada zona perkembangan proksimal atau ZPD, ada contoh penerapan ZPD, ada konsep scaffolding, ada bentuk scaffolding dalam kelas, terus ada proses internalisasi, terus ada implikasi dalam pendidikan PAUD dan implikasi dalam pembelajaran modern. Nah, di sini juga ada contoh aktivitas berdasarkan Vygotsky, terus ada kelebihan dan keterbatasan teori Vygotsky, terus ada perbandingan dengan Piaget dan kesimpulan serta Latar belakang Vygotsky. Beliau memiliki nama lengkap Lev Semenovich Vygotsky, lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsha, Belarus. Wafat pada tanggal 11 Juni 1934. Beliau merupakan psikolog pendidikan Rusia. Beliau juga menjadi pelopor teori sosiokultural dan perkembangan kognitif. Latar belakang pemikiran Vygotsky. Pemikiran beliau dipengaruhi oleh Karl Marx dan Jean Piaget, di mana adanya hubungan antara bahasa, budaya, dan kognitif. Beliau juga menekankan bahwa perkembangan anak tidak lepas dari sosiokultural. Selanjutnya ada prinsip utama teori Vygotsky, yaitu pembelajaran bersifat sosial, bahasa sebagai alat berpikir, di mana Vygotsky memiliki pemikiran bahwasannya bahasa itu tidak hanya menjadi alat komunikasi, namun bisa menjadi alat untuk berpikir. Kemudian ada budaya untuk membentuk cara berpikir, kemudian ada zona perkembangan proksimal, di mana adanya jarak antara kemampuan dengan potensi maksimal anak. Selanjutnya ada scaffolding, yaitu bimbingan dari orang tua atau guru untuk membantu anak mencapai kemampuan tertentu. Peran interaksi sosial terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, anak belajar melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Yang kedua, pengetahuan awal bersifat sosial dan diinternalisasi menjadi pemahaman individu. Yang ketiga, guru berperan sebagai mediator. Bahasa sebagai alat pikir terbagi menjadi 3, yaitu bahasa adalah alat utama dalam berpikir. Yang kedua, anak berbicara sendiri atau self-talk saat belajar. Yang ketiga, self-talk membantu perencanaan dan kontrol perilaku. Hubungan bahasa dan pikiran terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, bahasa dan berpikir saling berkaitan. Yang kedua, pengalaman sosial atau pemahaman pribadi. Yang ketiga, bahasa menjadi alat untuk internalisasi. Dan yang keempat yaitu pengetahuan. Zona perkembangan proksimal atau ZPD adalah jarak antara kemampuan aktual dan potensi anak. Dengan bantuan pembelajaran paling efektif dalam ZPD, peran guru itu paling penting dalam pembimbing anak. Nah, kemudian ZPD itu dapat diartikan
sebagai jarak antara kemampuan aktual anak dan juga potensi maksimum saat dibantu. Saya akan membahas mengenai konsep scaffolding. Nah, kalau dibilang teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan scaffolding? Nah, scaffolding itu adalah bantuan sementara yang diberikan guru atau orang dewasa yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang dihilangkan perlahan saat anak mandiri. Nah, kemudian dari konsep scaffolding itu juga ada loh dukungan untuk mengembangkan kemampuan anak. Yang pertama itu ada definisi scaffolding. Nah, scaffolding adalah dukungan sementara yang diberikan oleh pendidik untuk membantu anak mencapai potensi mereka melalui bantuan yang berkurang seiring berkembangnya kemampuan anak. Nah, kemudian yang kedua itu adalah strategi pembelajaran. Nah, di mana strategi pembelajaran ini adalah proses scaffolding yang melibatkan bantuan terhadap yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Contohnya seperti kayak memastikan mereka merasa didukung saat belajar dan mengatasi tantangan baru yang muncul. Nah, yang ketiga itu ada namanya hubungan dengan ZPD. Nah, hubungan dengan ZPD adalah scaffolding yang sangat erat kaitannya dengan zona perkembangan proksimal atau ZPD. Nah, di mana bantuan yang diberikan membantu anak bergerak dari kemampuan saat ini dan juga potensi maksimumnya mereka dengan dukungan yang tepat. Kemudian ada contoh penerapan ZPD. Contoh penerapan ZPD yaitu guru memberi tantangan yang sedikit di atas kemampuan anak. Nah, misal nih, anak itu dapat mampu menyelesaikan dengan dukungan. Nah, kemudian cara yang kedua, kemampuan meningkat secara bertahap. Nah, contohnya itu seperti pembelajaran mandiri, di mana anak mampu belajar secara mandiri ketika berada dalam lingkungan yang mendukung dan juga yang mendorong. Proses internalisasi aktivitas sosial berubah menjadi proses berpikir individu, yaitu interaksi sosial yang berpengaruh melalui bahasa di mana anak akan menggunakan ucapan dari luar untuk mengubah dirinya secara kognitif. Belajar dari orang lain menjadi kemampuan pribadi. Implikasi dalam pendidikan mencakup dua. Yang pertama, implikasi dalam pendidikan PAUD, yaitu pembelajaran berbasis kolaborasi. Ialah pendekatan pembelajaran di mana anak mampu bekerja sama dalam kelompok. Gunakan permainan sosial. Gunakan bahasa sebagai alat berpikir. Yang kedua, implikasi dalam pembelajaran modern. Yang pertama, kolaborasi learning. Ialah metode pembelajaran di mana anak mampu bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah tugas dengan hasil belajar yang baik. Yang kedua, peer tutoring. Yang ketiga, project-based learning. Yang keempat, blended learning dengan sosial digital. Contoh aktivitas berdasarkan Vygotsky. Anak belajar berhitung. Guru bertanya, memancing cara berpikir anak untuk berinteraksi sosial, membantu perkembangan kognitif. Kelebihan teori Vygotsky. Yang pertama, menekankan peran sosial dan budaya. Yang kedua, mendorong pembelajaran kolaborasi. Yang ketiga, relevan untuk pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir, menekankan peran bahasa. Keterbatasan teori Vygotsky yaitu sulit mengukur ZPD secara objektif, kurang fokus pada detail perkembangan, keterbatasan implementasi praktis, terus ada peran individu kurang ditekankan, serta fokus berlebihan pada pengaruh sosial dan budaya. Perbandingannya dengan teori biasa yaitu
Kalau Piasakan menekankan konstruktivisme kognitif di mana anak membangun pengetahuan secara mandiri melalui interaksi dengan lingkungan fisik dan melewati tahapan perkembangan universal. Sebaliknya, kalau Vygotsky yaitu menekankan konstruktivisme sosial di mana perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya, dan bantuan orang lain yang lebih berpengetahuan. Kedua teori ini menekankan konstruktivisme tapi dengan pendekatan yang berbeda. Kesimpulannya yaitu belajar adalah proses sosial, peran guru sebagai fasilitator sangat penting, anak berkembang optimal melalui dukungan sosial dan budaya.